Bos di Hong Kong aneka macam sifat-sifatnya. Demi dolar, sabarkan saja. Jadi di Hong Kong itu banyak sekali aneka macam jenis sifat-sifat majikan. Tapi aku mau garis besarnya saja ya, mau share yang pernah aku alami dan juga beberapa teman juga share tentang pengalaman mereka masing-masing. Jadi ada beberapa majikan, ada majikan yang suka sekali menguji pembantunya. Dan ada majikan sekali yang memang dasarnya itu tulus. Dan ada majikan juga yang jual mahal. Dia itu sukanya ngancem-ngancem sama pembantunya. Dan ada juga itu majikan malah yang memohon-mohon sama pembantunya untuk jangan pergi. Terus pembantunya itu malah meninggalkannya. Jadi aneka macam sifat dan watak majikan Hong Kong itu berbeda-beda. Ada yang kalau tidak suka itu ngomel di sosial media. Ada juga yang kalau tidak suka sama pembantunya itu diem saja. Dan ada juga yang kalau tidak suka sama pembantunya itu asal memulangkan ke agen. Jadi aneka macam sifat-sifat majikan Hong Kong itu terkadang susah ditebak juga. Kita sebagai seorang CC, pembantu yang bekerja di sana, kalau aku ya jangan sampai aku itu ada di kemudian hari itu sesuatu yang bakal aku sesali. Jadi selama aku kerja di Hong Kong, setiap aku masuk ke majikan, aku itu tidak pernah mau notice. Karena apa? Kalau notice itu yang rugi juga kita sendiri. Habis itu kalau kita pindah-pindah job itu juga prosesnya itu melelahkan. Aku tidak akan membuat seperti itu. Dan satu hal lagi, yang paling aku pikirkan ketika aku itu mau notice, yang paling poin penting yang aku rasakan ya, ketika aku ingin notice dari rumah majikan, semisalnya itu tidak betah di situ, aku sudah nek dengan pekerjaan yang sedang aku jalani. Cuman aku tidak akan bakal memberikan notis, biarkan saja. Kalau majikan memang benar-benar tidak membutuhkan kita, biarkan dia yang mengatur waktunya untuk dirinya sendiri mempersiapkan kondisi ketika tidak ada pembantu di rumahnya. Jadi aku itu poin yang ini, aku tidak mau pada suatu ketika aku meninggalkan rumah majikan dan keadaan dia itu kalang kabut karena harus mencari pembantu dengan secepat-cepatnya karena pembantunya contohnya itu CC-nya akan meninggalkan pekerjaan itu. Mencari pembantu itu tidak mudah ya, tidak hanya butuh 1 bulan 2 bulan, malah terkadang ada yang membutuhkan 3 bulan sampai 4 bulan karena majikan itu mencari satu CC itu tidak satu kali interview langsung cocok, jarang sekali yang seperti itu. Jadi dia itu mempunyai pertimbangan sendiri ketika dia itu mau mengecek CC-nya. Dan ketika misal aku itu mau notice, pasti dia itu bakal kalang kabut ketika ditinggalkan oleh pembantunya. Apalagi kalau ngebreak mendadak dengan membayar itu ya. Jadi ketika seorang CC itu ngebreak dengan 1 hari dia itu ingin keluar dari rumah majikan, dia wajib memberikan 1 bulan gaji ke rumah majikan. Dan ketika itu kalau di sisi aku ya, aku tidak ingin melakukan hal-hal yang seperti itu. Biarkan saja. Kalau semisal mereka itu tidak menyukai aku, sudah tidak mempertahankan aku bekerja di situ, biar mereka sendiri mengatur waktunya. Aku persilahkan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengatur kerjaan di rumah itu. Semisal dia itu mengatur kapan dia itu mulai mengambil satu CC yang baru lagi, kapan dia itu mengeluarkan aku, kapan dia itu siap untuk pergantian CC, karena terkadang ya ketika kita itu sudah berbuat baik ke orang tetapi dia itu sudah tidak begitu baik ke kita, terkadang ada penyesalan di kemudian hari dan itu aku yang tidak mau mengalaminya karena seperti perasaan gimana ya, aku kalau tiba-tiba notice sedangkan majikan itu belum siap dengan kepergian aku kayak merasa nggak enak gitu ya, aku merasa
kenapa aku berbuat seperti ini? Apakah aku suatu hari akan menyesal karena sudah menyakiti hati seorang majikan, kayak gitu. Jadi aku lebih baik, mereka yang mengatur semuanya. Kalau mereka memang sudah siap untuk berganti pembantu, silakan saja. Jadi kalau nanti mereka itu semisal mempunyai pertimbangan, "Oh ternyata pembantuku yang dulu aku pulangkan jauh lebih baik dari pembantu yang baru aku ambil." Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Jadi setiap penyesalan itu terkadang adanya di belakangnya. Jadi aku tidak mau berbuat seperti itu. Banyak sekali majikan itu terkadang ketika dia itu menginterminate satu CC-nya dan ambil yang baru dan lalu dia menghubungi CC yang diinterminate-nya dulu, ternyata kenyataannya CC yang dulu dipulangkan ke agent malah jauh lebih baik dari yang diambil saat ini. Jadi untuk hal yang satu ini aku benar-benar tidak ingin menyakiti siapapun dan aku tidak ingin ada perasaan bersalah pada suatu ketika dengan penyesalanku kenapa aku notice atau ngebreak dari job yang sudah pernah aku jalani. Jadi seperti itu ya. Terus ada lagi semisal majikan-majikan kamu itu semisalnya ngancem-ngancem. Apa sih yang biasanya aku lakukan ketika aku diancam? Oh iya, aku mau cerita sedikit ya. Aku itu pernah loh mendapatkan job. Jadi selama aku di Hong Kong itu aku tidak pernah mendapatkan job yang orangnya itu sedikit. Tidak pernah sama sekali. Ini sesuatu tantangan banget bagi kamu yang masuk ke Hong Kong dengan majikan yang hanya 2, 3, mentok 3 itu ya. Tapi kalau aku itu pasti lebih dari 4. Dari pertama aku masuk itu majikan aku itu banyak. Yang pertama 2 anak. Itu usia 6 sampai dan 8 tahun. Ada tuan, ada nyonya. Dan itu setiap 2 hari, 3 hari sekali itu aku selalu um, berhubungan dengan temannya nyonya. Jadi dekat rumahnya. Setiap hari temannya nyonya itu terkadang 2 hari sekali bakal datang ke rumahku. Jadi di situ aku merasa majikanku tidak hanya satu karena aku juga meladeni dari temannya bosku. Dia itu juga punya anak 2, terus ada lagi temannya yang satunya. Jadi majikan aku dari pertama aku masuk Hong Kong itu sudah tipe-tipe yang rempong. Jadi banyak sekali sifat model sifatnya. Kalau majikanku itu dulu memang ke akunya itu tidak banyak bicara. Cuman ke teman-temannya itu banyak sekali bicara dan temannya itu sangat kepo dengan pekerjaanku. "Kamu betah nggak di sini? Anaknya nakal nggak yang kamu jaga?" Seperti itu. Kalau kita tidak terbiasa menjaga orang banyak, job ke depannya itu bakal sulit ya kalau kita terbiasa dengan menjaga orangnya sedikit. Dikasih job yang orang banyak itu kayak kita nggak bisa ngomong gitu. Tapi dari pertama job aku masuk ke Hong Kong dulu itu orangnya itu sudah lebih dari 4 orang. Job yang kedua itu 5 orang dan itu setiap 1 bulan sekali, terkadang 2 bulan sekali, setiap perayaan hari apa itu selalu tamu itu berdatangan. Jadi di Hong Kong itu makanya setiap eh, kalau aku ngobrol sama orang itu pasti aku itu ya nggak ada sungkan gitu ya, nggak enggan, maksudnya nggak segan, nggak apa gitu. Jadi biasa saja. Aku sudah sering sekali menghadapi orang Hong Kong. Jadinya kalau semisal mau tanya apa ke temannya bos yang lagi main ke situ ya, ayo aku tanya aja, berani tanya aja. Maksudnya mau makan apa, mau dibuatkan apa, kamu tadi lagi ngapain, tadi kesini bawa apa gitu. Jadi kayak sudah terbiasa gitu ya menghadapi orang Hong Kong. Jadi dari majikan aku yang pertama, kedua itu orangnya banyak semua. Kalau waktu Kolin itu tahun baru Cina itu mereka membuka pasar kayak restoran itu di rumah. Jadi mereka mejanya itu dijejer-jejer, malah ada sofa, ada mejanya itu juga dijejer-jejer semua makanan di situ. Ada lebih dari mungkin 20 orang itu juga ada beserta anak dan bayi-bayi yang ngumpul di situ. Jadi ramai banget kalau kita tidak terbiasa menghadapi orang Hong Kong yang seperti itu. Maka ya kita bakal kagok gitu ya, orang Indonesia bilang kita itu nggak siap,
nggak terbiasa. Makanya terkadang kalau kita mendapatkan job itu terkadang ada permintaan itu di rumah ada berapa orang. Kalau banyak mungkin dia tidak bisa mengerjakan atau mengambil job itu karena nggak terbiasa, nggak bisa merawat orang yang begitu banyak dengan aneka sifat-sifatnya. Majikan aku dulu itu satu rumah itu juga beda-beda sifatnya, makanan kesukaannya juga beda, cara berpikir mereka juga beda-beda. Terus bagaimana kita sebagai Cece mengikuti mereka semua ya. Misalnya Nyonya itu suka makanan yang ini, Tuan sukanya yang ini, terus saudara yang lain suka yang ini. Jadi kita itu harus bisa menjadi di antara tengah ketika kita itu bekerja makanannya seperti ini. Misalnya hari ini mereka datang semua makan. Ini makanan ini khusus untuk Nyonya, ini makanannya untuk Tuan, dan ini untuk keluarga lainnya. Jadi selera mereka berbeda-beda itu kita pun juga harus bisa menghafalnya kayak gitu. Terus majikan aku yang ketiga itu juga banyak orangnya. Ada satu um, orang tua, ada tuan nyonya, ada anaknya yang menantunya orang Jepang. Terus ada lagi satunya yang orang sesama Hongkong belum punya anak. Itu datang semua kalau hari Sabtu sama Minggu mengunjungi si orang tuanya di situ. Jadi dari majikan pertama, kedua, ketiga itu semuanya itu ada orang banyak. Sudah terbiasa masak-masak yang banyak. Kalau aku ingat masakan yang itu orang Ciu Caoyan itu yang mulai dari bubur, ada kerang, itu membelinya itu berkardus-kardus. Aku tidak pernah mencicipi satu biji pun, nggak suka. Aku kalau ingat itu juga terkadang lucu juga ya. Kenapa mereka itu kok suka banget itu mengumpulkan kerang gitu ya. Kerang itu datangnya dari Thailand ya. Jadi ada berkardus-kardus di situ. Aku cuma disuruh makan itu dalamnya itu merah kayak apa gitu. Aku nggak tahu kerang jenis apa, yang jelas aku tidak pernah makan satu biji pun. nggak nggak itu juga nggak tertarik karena mereka makannya itu setengah mateng gitu. Aku itu tidak bisa makan makanan yang setengah-setengah masaknya. Setengah mateng itu aku, apalagi mentah, aku tidak bisa makan. Aku bisa makan mentah itu kalau sayuran. Kalau daging mentah aku tidak bisa, perut aku tidak bisa menerima. Jadi mereka terkadang ciu caoyan itu juga masakannya itu kayak bubur, itu masih kayak buburnya itu masih satu-satu gitu ya berasnya, tidak jadi bubur beneran, cuman kayak nasi dikasih air kayak gitu, terus dikasih kerang kerang yang kupasan itu sama daun pre, terus dikasih penyedap kayak gitu aja. Itu orang dulu makanan ciu caoyan. Jadi di sini intinya bos di Hongkong itu aneka macam sifat-sifatnya. Ada yang majikannya sedikit, itu kalian, malah aku dulu itu sukanya majikannya yang banyak isinya. Maksudnya ya nggak apa-apa, aku itu suka saja ngobrol sama sana, ngobrol sama sini kayak gitu. Jadi kayak semakin membuat aku itu bisa memahami bahasa Kantonis dengan lebih baik gitu, karena sudah terbiasa ngobrol, mau ngobrol sama anak kecil, orang dewasa, remaja, kakek nenek, itu sudah biasa. Jadi ketika aku bekerja di Hongkong itu juga tahu mengenal sifat-sifat orang Hongkong. Dari anak kecil itu biasanya suka bermain apa, kalau remaja itu bagaimana cara menghibur mereka, terus menghadapi mereka. Remaja di Hongkong itu juga nggak mudah loh, mereka itu punya pemikirannya sendiri, sudah bisa mengolok-ngolok cecenya, sudah bisa membantah, jadi kita harus bisa menghadapi mereka. Terus ada lagi semisal bicara sama nyonya, kalau nyonya itu jangan terlalu banyak dulu. Kalau misalnya dia itu sibuk, majikanku yang dulu itu tipe yang sibuk sih, dia itu kerjanya itu guru, jadi dia itu mengatasi banyak sekali permasalahan dari murid-muridnya. Terus yang kedua itu juga kakek nenek itu masih sehat, mereka itu juga bekerja super sibuk. Aku ngobrol itu sama yang aku rawat saja, misalnya orang tua yang aku jaga, anak yang aku jaga, bayi kayak gitu, itu juga aku ngobrolnya ke situ. Jadi kalau ke majikan, tuan dan nyonya itu jarang banget karena mereka super sibuk. Aku juga orangnya nggak mau kepo, kalau aku ditanya baru aku jawab. Kalau misalnya ditanya hari ini ngapain saja, ada kejadian apa, aku baru menceritakan ke
majikan, seperti itu ya. Jadi tetap semangat kalau bekerja di Hong Kong. Setiap pekerjaan dan sifat-sifat orang Hong Kong itu memang berbeda-beda. Kita butuh 1 tahun ya kalau untuk bisa mendalami sifat-sifatnya majikan, untuk menghafalnya ya. Tapi kalau untuk menjaga anakku dulu itu cukup 1 bulan itu sudah bisa semuanya hutengwa lah. Kalau orang Indonesia bilangnya, mereka akan menjadi jinak kelas nakal-nakalnya anak Hong Kong itu. Kalau aku biasanya aku handle kira-kira 1 bulan itu sudah lulut, sudah bisa mudah diatur, sudah, karena aku juga menjaganya itu juga penuh kasih sayang. Jadi mereka dengan sendirinya itu tahu kalau cecenya itu benar-benar menjaga dia itu dengan setulus hati. Seperti itu ya. Untuk kamu yang berpikiran mau notice, mau ngebreak, dipikirkan baik-baik. Mencari pekerjaan itu, kalau kamu pintar bahasa memang mudah, cuman alangkah baiknya kita upayakan untuk finish